Hadirin dan pemirsa, mari kita mulai debat kedua calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Utara 2024 dengan penyampaian visi misi dan program kerja dengan tema pembangunan manusia. Dan dalam debat kedua ini kita akan mulai dari pasangan calon nomor urut 2. Silakan paslon nomor urut 2 untuk maju ke depan podium, menyampaikan visi misi. Waktu Anda 4 menit, dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudaraku warga Kalimantan Utara dimanapun menyaksikan acara debat ini dan seluruh hadirin yang saya hormati. Pertama-tama kami paslon nomor 2 mengucapkan selamat atas dilantiknya Bapak Haji Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia dan Bapak Gibran Raka Buming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kami paslon nomor 2 untuk mewujudkan fondasi transformasi Kalimantan Utara yang kokoh, maka kami akan berinvestasi untuk membangun manusia Kalimantan Utara menjadi generasi emas sebagai pilar transformasi menuju beranda depan NKRI yang maju, makmur, berkelanjutan. Dengan segala potensinya, Kalimantan Utara memiliki peran strategis sebagai beranda depan NKRI untuk mewujudkan Kalimantan Utara yang maju, makmur, dan berkelanjutan. Dibutuhkan fondasi yang kokoh, yaitu pembangunan manusia yang komprehensif dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan visi Kalimantan Utara, maka program prioritas untuk pembangunan pendidikan adalah: 1. Peningkatan kualitas guru. Yang kedua, pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Yang ketiga, penguatan pendidikan vokasi dan inklusi. Yang keempat, pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur. Dan yang kelima, pemberian beasiswa bantuan pendidikan. Program prioritas kami untuk pembangunan kesehatan antara lain: 1. Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan. 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan. Dan ketiga, penguatan program kesehatan ibu dan anak, disabilitas, dan anak berkebutuhan khusus. Program prioritas kami untuk pembangunan sosial budaya antara lain: 1. Pelestarian dan pengembangan budaya lokal. 2. Penguatan lembaga adat. Dan 3. Pengembangan desa wisata dan budaya. Kemudian program kami, prioritas kami untuk pembangunan keagamaan antara lain: 1. Peningkatan kualitas pendidikan agama. 2. Pembinaan dan pengembangan rumah ibadah. Dan 3. Peningkatan kuantitas tokoh masyarakat agama. Program prioritas kami untuk pemberdayaan kelompok rentan mencakup penguatan ekonomi dan perlindungan sosial. Yang kedua, peningkatan partisipasi politik. Yang ketiga, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Yang keempat, pemberdayaan penyandang disabilitas. Dan yang kelima, pengembangan masyarakat adat untuk melestarikan budaya dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Dengan sinergi dan kolaborasi, mari kita wujudkan pembangunan manusia yang berkualitas di Kalimantan Utara. Mari berinvestasi pada generasi emas untuk menciptakan masa depan yang gemilang bagi Kalimantan Utara sebagai beranda depan NKRI yang maju, makmur, dan berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Santi, 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 Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Terima kasih. Waktu masih ada? Sudah selesai. Baik, terima kasih paslon nomor 2. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Berikutnya, silakan pasangan calon nomor urut 3 untuk maju ke depan podium. Waktu Anda 4 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kaltara yang kami cintai, debat merupakan sarana belajar membangun manusia seutuhnya.
Kami membuat isi debat kedua ini berkelanjutan dari debat pertama supaya warga Kaltara semakin cerdas membuat keputusannya dalam pilkada. Kami menemukan harapan rakyat. Berikut solusinya untuk Kaltara rumah kita. Rakyat yakin kami akan memberikan dana RT sekurangnya 100 juta per tahun. Rakyat Kaltara justru heran kenapa ada calon yang tidak yakin mengenai hal ini. Untuk satu kepedulian, pemerataan dan keadilan untuk rakyat jumlah 250 miliar kurang lebih per tahun ini bukanlah sebuah nilai yang besar. Kebijakan rasionalisasi belanja dan pembiayaan serta meningkatkan pendapatan dan daerah bisa kita lakukan. Apalah gunanya kita menjadi pemimpin kalau kita tidak peduli kepada rakyat dan tidak bisa meningkatkan APBD dan penerimaan Kaltara. Jadi rakyat Kaltara percaya bahwa YES mampu memberikan dana pembangunan komunitas di tingkat RT. Dana RT ini terbukti telah dilaksanakan di Kabupaten Malinau dan di tempat lain. Saya yakin para calon kepala daerah seperti Pak Herul dan Ibnu Saud di Tarakan, serta semua calon kepala daerah lainnya yakin bahwa kita bisa bekerja sama secara harmonis untuk melaksanakan sekurang-kurangnya 100 juta untuk setiap RT per tahun. Yes! Rakyat yakin kalau pemimpinnya yakin. Untuk pembangunan manusia seutuhnya, kami akan memberikan dana bantuan pembangunan dan kegiatan keagamaan, bantuan biaya haji dan umroh, bantuan untuk guru mengaji, marbot masjid, juga bantuan untuk sekolah minggu, serta seluruh kegiatan ziarah bagi agama Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Rakyat Kalimantan Utara kini cerdas, tidak lagi mempersoalkan politik identitas. Mereka tidak bisa diadu domba dengan isu sara dan berita hoax yang mengatakan jika pasangan YES menang, maka akan terjadi pengistimewaan kelompok tertentu. Saya Pak Deratno, sekali lagi saya Pak Deratno akan mengawal itu. Dan saya yakin Bapak Gubernur Jansen adalah manusia Pancasilais yang akan membangun seluruh warga Kaltara, bukan untuk golongan dan kelompok tertentu. Yes! Untuk pembangunan pendidikan, kesehatan, keagamaan, sosial budaya, dan kelompok rentan, kami menyediakan simulasi bantuan yang dibutuhkan oleh rakyat. Pendidikan gratis, BPJS gratis bagi masyarakat tidak mampu. Kami jamin simulasi bantuan ini pasti akan kami berikan karena merupakan bentuk kepedulian kepada rakyat. Yes! Pembangunan manusia akan kami tingkatkan. Seluruh unsur masyarakat setara secara sosial budaya. Khusus untuk kalangan muda, kaum milenial, Gen Z. Kami akan menyediakan fasilitas balai latihan kerja sesuai tuntutan kekinian. Memberikan wifi gratis di tempat-tempat publik serta co-working space, yaitu tempat anak muda bisa bekerja bersama dalam ruang-ruang kerja secara gratis tanpa ada uang sewa. Jadi kegiatan working itu sama dengan pembangunan manusia berbasis RT. Kita akan membangun manusia Kaltara seutuhnya yang sehat, jiwa raga, beriman, berakhlak mulia, dan berjaya dalam sosial budaya. Kami telah menemui banyak rakyat Kaltara dan mereka yakin bahwa YES akan dapat mewujudkannya. Yes. Waktunya masih ada, cukup? Sudah cukup. Terima kasih, paslon nomor urut 3, silakan kembali ke tempatnya. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan pasangan calon nomor urut 1, kami harap maju ke podium. Waktu Anda berbicara 4 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ketua dan anggota KPU dan Bawaslu, hadirin yang berbahagia dan masyarakat Kaltara yang kami cintai. Kami, Sulaiman dan Andri Paton mengucapkan selamat atas pelantikan Presiden ke-8 Republik Indonesia, Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka. Merdeka! Merdeka! Visi kami adalah membangun sumber daya manusia untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Utara yang maju, mandiri, berkeadilan, dan berkelanjutan. Misi kami adalah membangun manusia dengan roadmap yang jelas, terukur, dan dilakukan secara optimal agar membentuk kualitas SDM Kaltara yang unggul, tangguh, sehat, serta memiliki daya saing sehingga berkontribusi nyata terhadap pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Kami, Sulaiman,
Paton menempatkan pembangunan manusia sebagai program prioritas sejalan dengan program prioritas nasional. Melalui Kaltara bersinergi, kami jalin sinergitas antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota maupun pemerintah pusat, bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi, pusat pendidikan dan pelatihan guna mewujudkan SDM Kaltara yang berkualitas. Di bidang pendidikan, kami memprioritaskan membangun fasilitas pendidikan di daerah 3T. Kami dorong pendirian lembaga pendidikan vokasi serta balai latihan kerja untuk menyiapkan generasi muda Kaltara yang siap kerja. Dan terpenting lagi, kami memberikan beasiswa pendidikan SMA sederajat serta pesantren maupun perguruan tinggi sesuai amanat Undang-Undang Dasar 45. Kami pastikan hak-hak guru diberikan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Di bidang kesehatan, kami menyiapkan program siap dokter Kaltara dan tenaga medis lainnya untuk memenuhi kekurangan dokter. Kami pastikan seluruh masyarakat Kaltara memiliki jaminan kesehatan melalui BPJS. Karena sesuai data BPJS masih ada 94.536 atau 12% warga Kaltara tidak memiliki BPJS. Kami tingkatkan status RSUD Yusuf BK menjadi rumah sakit pendidikan sejalan dengan dibukanya Fakultas Kedokteran UBT. Kami beri insentif khusus kepada dokter dan para medis yang bertugas di 3T untuk percepatan penurunan angka stunting dengan sasaran calon pengantin dan ibu hamil, program makan siang dan susu gratis di Kaltara akan kami kawal supaya tepat sasaran. Negara menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agama kepercayaan masing-masing dan beribadah menurut kepercayaannya itu. Oleh karena itu, semua yang berurusan dengan keagamaan akan kami dekatkan dengan pendekatan memberikan bantuan kepada agama-agama yang ada di Kalimantan Utara dan meningkatkan toleransi beragama dengan pendekatan kepada forum komunikasi umat beragama. Di bidang budaya kita akan melestarikan budaya-budaya yang ada, budaya tradisional yang ada di Kalimantan Utara, terus kita lestarikan, kita kembangkan agar jangan tergerus dengan masalah yang berkaitan dengan globalisasi. Kepada perempuan dan anak tentu kita perhatikan, mereka punya hak hidup, hak layak, termasuk disabilitas yang memiliki hak untuk diberlakukan sebagai warga negara. Melalui Kaltara bersinergi untuk menjadikan beranda depan negara Indonesia maju, mandiri, berkeadilan dan berkelanjutan hanya bisa dilakukan dengan perubahan kepemimpinan. Tidak ada lagi gubernur jalan ke kanan, wakil gubernur jalan ke kiri, tapi gubernur dan wakil gubernur serta rakyat Kaltara harus sejalan satu tujuan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Baik.